Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ernda Putri dengan NPM 21201101163. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip kode etik bagi perawat Indonesia. A. Latar belakang. Kode etik profesi merupakan pernyataan yang komprehensif dari bentuk tugas dan pelayanan dari profesi yang memberi tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan praktek di bidang profesinya, baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat, dan teman sejawat, profesi, dan diri sendiri. Sedangkan kode etik keperawatan merupakan daftar pelaku atau bentuk pedoman atau panduan etik perilaku profesi keperawatan secara profesional. Dengan tujuan utama, adanya kode etik keperawatan adalah memberikan perlindungan bagi pelaku dan penerima praktek keperawatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau disebut dengan PPNI pada tahun 2010 telah mengesahkan standar profesi keperawatan sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang terdiri dari standar kompetensi dan standar praktik keperawatan. Standar praktik keperawatan meliputi standar asuhan dan standar kinerja profesional yang dipakai sebagai evaluasi dalam menilai asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat sebagai evaluasi dalam menilai asuhan yang dilakukan oleh perawat, meliputi jaminan mutu, pendidikan, penilaian kinerja, kesejawatan, perterapan etik, kolaborasi, dan pemantauan sumber. Perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien harus mempunyai kompetensi khusus dan pengetahuan tentang etik dan hukum keperawatan. Perawat harus bertindak secara etik dan hukum untuk melindungi dirinya dan pasien. Menurut Potter dan Perry, tahun 2005, perawat dalam memberikan asuhan keperawatan berkewajiban berpedoman terhadap 6 prinsip etik keperawatan, yaitu yang pertama, otonomi atau penentuan diri, yang kedua, non-violation atau tidak merugikan, yang ketiga, beneficence, melakukan hal yang baik, justice, keadilan, 5. Veracity, kejujuran, 6. Fidelity, menepati janji. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja prinsip-prinsip kemanusiaan etik profesi keperawatan? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kode etik keperawatan? Yang ketiga, apa saja permasalahan dari kode etik keperawatan? C. Pembahasan. Prinsip-prinsip kemanusiaan etik profesi keperawatan itu adalah veracity, privacy, confidentiality, dan fidelity. Yang pertama, veracity. Mempunyai pengertian agar perawat menjelaskan dengan lengkap dan akurat agar pasien memperoleh suatu pemahaman terhadap masalah yang dideritanya yang terkait dengan asuhan keperawatan. Yang kedua, privacy, yang artinya selain diri pasien tidak ada yang boleh mengakses informasi tentang diri pasien. Yang ketiga, confidentiality, bertujuan agar penjelasan yang diberikan secara jujur hanya boleh diberikan kepada pasien, yang berarti tidak boleh diberikan kepada orang lain. Yang keempat, fidelity, bermakna semua informasi dalam bentuk interaksi perawat dan pasien dapat dipercaya kebenarannya. Faktor yang mempengaruhi kode etik keperawatan ini antara lain adalah faktor agama dan adat istiadat. Setiap perawat disarankan memahami nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh penduduk dengan berbagai agama atau kepercayaan dan adat istiadat. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan di anutnya. Yang kedua, faktor sosial. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap perbuatan keputusan etis. Faktor ini meliputi perilaku sosial dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, faktor legislasi dan keputusan yuridis. Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya suatu tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Yang keempat, faktor dana atau keuangan. Dana atau keuangan untuk membiayai pengobatan dan perawatan dapat konflik. Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pemerintah telah banyak berupaya dengan mengadakan program yang dibiayai pemerintah. Yang kelima, faktor pekerjaan.
Dalam pembuatan suatu keputusan, perawat perlu mempertimbangkan posisi pekerjaannya. Permasalahan kode etik keperawatan yang pertama itu pelanggaran ringan, yaitu contohnya melalaikan tugas, berperilaku tidak menyenangkan penderita atau keluarga, tidak bersikap sopan saat berada dalam ruang perawatan. Yang kedua, pelanggaran sedang. Contohnya meminta imbalan berupa uang atau barang kepada pasien atau keluarga untuk kepentingan kelompok atau individu. Memukul pasien dengan sengaja tanpa menimbulkan kecacatan fisik. Bagi perawat yang sudah menikah, menjalin cinta dengan pasien dan keluarga, suami dan istri, teman sejawat. Yang ketiga, pelanggaran berat. Melakukan tindak keperawatan tanpa mengikuti prosedur sehingga penderita pasien bertambah parah atau bahkan meninggal. Salah memberikan obat sehingga membuat fatal bagi pasien. Yang ketiga, membiarkan pasien dalam keadaan sakit atau sakaratul maut tanpa memberikan pertolongan. Selanjutnya, yang pertama, sanksi pelanggaran ringan. Yang bersangkutan mengucapkan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan. Yang kedua, sanksi pelanggaran sedang. Harus mengembalikan barang atau uang yang diminta kepada pasien atau keluarganya. Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan. Membuat surat pernyataan di atas kertas legal bermaterai bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, sanksi pelanggaran berat. Harus meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan, membuat surat pernyataan di atas kertas yang bermaterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dilaporkan kepada pihak kepolisian, diberhentikan dari kedinasan dengan tidak hormat. D. Kesimpulan. Keperawatan adalah suatu profesi yang mempunyai keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pelayanan dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan demi kepentingan pasien atau klien serta masyarakat. Profesi keperawatan mempunyai otonomi dalam mengatur dirinya sendiri, dan salah satu ciri khasnya adalah patuh terhadap kode etik. Sebagai seorang profesional, perawat akan mengemban tanggung gugat untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah tentang asuhan keperawatan yang diberikan. Keperawatan sebagai suatu profesi bertanggung jawab dengan bertanggung gugat atas pelayanan atau asuhan keperawatan yang diberikan. Oleh sebab itu, pemberian pelayanan atau asuhan keperawatan harus berdasarkan pada landasan hukum dan etika keperawatan. Standar asuhan perawatan di Indonesia sangat diperlukan untuk melaksanakan praktek keperawatan, sedangkan etika keperawatan telah diatur oleh organisasi profesi. Hanya saja kode etik yang dibuat masih sulit dilaksanakan di lapangan karena bentuk kode etik yang ada masih belum dijabarkan secara rinci dan lengkap dalam bentuk petunjuk teknisnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.